Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Stambuk F551-18004 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi tentang mata kuliah API atau APA, yaitu APA Gateway Microservices. Oke, baik, kita langsung saja pada pengertian APA, yaitu Application Programming Interface atau APA, adalah sebuah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Apa itu APA Gateway? APA Gateway merupakan gerbang dari beberapa APA yang bertugas sebagai manajemen APA, merge beberapa APA, authentication APA, dan lain-lain. Microservice itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa APA. APA ini biasanya berbentuk seperti REST API yang menggunakan protokol HTTP. Yang kedua, microservice sendiri sebenarnya berasal dari monolitik yang telah dipecah. Monolitik ini adalah aplikasi yang sehari-hari kita kembangkan, di mana semua modul terdapat di dalam satu aplikasi yang sangat besar. Baik, selanjutnya kita lanjut pada jenis-jenis API. Ya, pada saat ini kita akan menjelaskan beberapa jenis-jenis API, yaitu satu, jenis API yang pertama yaitu private API, di mana hak akses jenis ini penggunaannya tidak terbuka secara umum dan cenderung dibatasi. Biasanya penggunaan private API digunakan dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Sebagai contoh, API dari back-end untuk menghubungkan informasi kepada front-end melalui platform website, serta API pada aplikasi untuk mengembangkan aplikasi mobile. Yang kedua, public API yang kedua ini merupakan kebalikan dari private API, di mana public API ini dapat digunakan oleh setiap orang tanpa dibatasi penggunaannya. Cakupan dari penggunaannya sangat luas dan bersifat open source. Sebagai contoh, Google Maps API juga menerapkan hak akses publik yang luas dan bersifat akses publik API cukup hanya dengan mendaftarkan saja pada platform tersebut untuk dapat mengakses data dan sumber informasinya. Yang ketiga, partner API. Partner API yang ketiga ini hampir sama dengan public API. Namun terdapat sebuah aturan khusus di mana yang dapat menggunakan interface ini adalah user yang sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu dan memiliki izin penggunaannya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu composite API, yaitu merupakan jenis hak akses untuk dapat menyimpan data pada berbagai server di dalam satu tempat saja. Tentunya dengan menggunakan hak akses ini memiliki beberapa kemudahan dan dalam kecepatan dan fleksibilitas akses data serta menghemat waktu penggunanya. Fungsi API. Ya, fungsi API. Setelah mengetahui jenis dari API, berikutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai fungsi API. Di dalam proses penerapannya, API memiliki berbagai kemudahan dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh setiap developer. Berikut merupakan beberapa fungsi utama dari penggunaannya, yaitu satu, membantu beban kerja dari server. Yang kedua, mengembangkan aplikasi lebih cepat dan efektif. Dan yang terakhir, yang ketiga, menciptakan aplikasi yang bersifat fungsional. Oke, baik, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu ada arsitektur API. Ya, sama seperti bangunan ya, API juga memiliki unsur pembentuk suatu fondasi agar bangunan yang dibuat dapat bertahan dengan cukup lama. Setidaknya
terdapat 3 macam arsitektur yang sering dipakai pada APA, yaitu 1. RPC atau Remote Procedure Call. RPC merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk membantu kinerja dari client side dan server side dalam hal komunikasi, serta dapat dilakukan dengan konsep yang sederhana. RPC sendiri memiliki 2 jenis, yaitu XML RPC dan JSON RPC. Perbedaan dari kedua jenis terletak pada media perpindahan datanya. Jika XML RPC menggunakan media berupa XML, yaitu Extensible Markup Language, sedangkan JSON RPC menggunakan JSON, yaitu JavaScript Object Notation, sebagai media untuk memindahkan suatu data. Yang kedua, ada REST atau Representational State Transfer. REST merupakan salah satu jenis arsitektur APA yang cukup populer sekarang. Kelebihan dari REST tidak membutuhkan coding yang panjang dalam proses pengembangannya, serta memiliki bentuk data berupa JSON, di mana memiliki keuntungan dari sisi performa aplikasi yang lebih ringan jika menggunakan JSON. Dan yang terakhir, SOAP, Simple Object Access Protocol. Dan arsitektur APA yang berikutnya ini adalah SOAP, di mana SOAP ini bentuk data yang digunakan berupa XML. Jadi dengan menggunakan XML, data yang disimpan yaitu dapat berupa dokumen. Baik, inilah gambar gambar yang alur ya yang membuat service book dan review book. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa aplikasi yang dibuat sangatlah besar, meskipun hanya membuat service book dan review book. Oke, pada gambar di atas terdapat yaitu 1, database Redis, yaitu di database Redis ini kita digunakan untuk menyimpan untuk menyimpan session. Ya, yang kedua, database book. Database ini untuk menyimpan data-data katalog buku. Yang ketiga, database authentication, di mana database ini untuk menyimpan data user atau client, credential, dan lain-lain. Yang keempat, database review, di mana database untuk menyimpan data review dari sebuah buku. Dan ada beberapa juga, yaitu yang terdapat pada gambar di atas, yaitu ada authorization server, yaitu adalah server yang berfungsi sebagai manajemen otorisasi setiap service REST API. Yang kedua ada service review, yaitu REST API penyedia review book. Yang ketiga ada service book, yaitu REST API penyedia book. Yang keempat ada API gateway yang bertugas untuk manajemen API. Biasanya ini akan melakukan beberapa request API jika klien membutuhkan banyak API. Catatannya, setiap service wajib memiliki satu research ID, di mana research ID ini akan didaftarkan ke authorization server. Pencatatan research ID ini berfungsi sebagai memberikan batasan kepada klien tertentu, sehingga klien tertentu hanya boleh mengakses research tertentu. Contohnya adalah jika klien seperti mobile atau web langsung mengakses service book, maka tidak diperbolehkan dikarenakan klien seperti mobile atau web tidak memiliki research ID dari service book. Yang memiliki research ID service book adalah API gateway, sehingga klien seperti mobile atau web hanya bisa mengakses melalui API gateway. Baik, itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak permintaan. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah mau menonton video saya. Apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Itu kesalahannya dari saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.